semuanya, selamat datang di channel Otomotor Premium Used Car. Di sebelah saya sudah ada Mercedes-Benz C-Class C250 varian Exclusive Line generasi W205 atau merupakan generasi keempat dari C-Class tahun 2015. Oke, Mercedes-Benz C-Class sendiri yang generasi W205 dia pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2015. Pada saat pertama kali masuk ke Indonesia, varian-variannya ada sebanyak 3 macam. Ada C200 Avantgarde, ada C250 Exclusive Line yang seperti di sebelah saya, dan ada C250 yang AMG Line. Serta di versi facelift dia ada improvement. C250 ini digantikan oleh C300 dan C250 ini sudah tidak ada lagi di versi facelift sampai sekarang. Oke, Mercy C250 yang versi Exclusive Line pada saat pertama kali masuk dia didatangkan secara langsung CBU oleh ATPM Mercedes-Benz. Tidak seperti varian-varian lainnya yang seperti C250 yang AMG Line serta C200 yang Avantgarde Line yang sudah dirakit secara CKD. Tapi seiringnya berjalannya waktu, varian yang Exclusive Line akhirnya dirakit secara CKD juga oleh Mercedes-Benz di pabriknya di Wanaherang, Jawa Barat. Oke, untuk dari segi desain, Mercedes-Benz C-Class C250 yang Exclusive Line ini mirip sekali dengan kakaknya, yaitu S-Class. Kita bisa lihat dari grill, taillight, bumper, ini sangat mirip sekali dengan S-Class generasi W222 yang versi pre-facelift. Sehingga bagi orang awam yang tidak mengerti tentang Mercy, dari jauh mungkin akan mengira ini sebuah S-Class. Padahal ini sebuah C-Class. Hanya desain dia saja yang mirip, karena ini merupakan varian eksklusif dari Mercedes-Benz. Buat C-Class ini, buat sebagian orang-orang tua yang mungkin menginginkan C-Class yang desainnya elegan, karena mengingat varian-varian yang lainnya yang seperti C200, yang Avantgarde ataupun C250 AMG Line sudah desainnya lebih sporty. Mungkin kebanyakan orang-orang seperti para eksekutif yang mapan mungkin kurang suka dengan desain-desain yang sporty. Oke, kita bahas mulai dari grillnya dulu. Oke, seperti teman-teman lihat, ini dia ada kisi-kisi yang menutup. Yes, ini namanya active shutter grill. Jadi kalau misalkan kita nyalakan mesin, secara otomatis active shutter grill ini akan membuka. Di dalam keadaan mesin mati, dia akan menutup si grillnya. Dan kiras Mercedes-Benz seperti biasa, dia ada 2 buah emblem sekaligus di engine hood seperti biasa serta di grill. Dan ini merupakan line up Mercedes-Benz terakhir yang menggunakan engine hood yang tegak seperti ini. Oke, untuk headlamp dia sudah menggunakan intelligent light system, dan ini merupakan teknologi Mercedes-Benz yang terbaru pada waktu itu. Serta dia tidak ada fog lamp lagi di area bumper, dia hanya digantikan oleh airdamp. Dan di atas dia ini ada 4 buah parking sensor, karena Mercedes-Benz C250 ini sudah dilengkapi juga dengan park assist atau parkir otomatis. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Di bagian sampingnya sendiri, desain C250 yang varian Exclusive Line ini nampak lebih elegan. Desain dia dari profil dia dari samping jelas lebih elegan dibandingkan dengan varian yang di atas dia, yaitu C250 yang AMG Line. Nampak dari penggunaan velg yang menggunakan motif jari-jari ring 18, sementara kalau untuk yang di varian versi yang AMG Line dia menggunakan ring 19 serta menggunakan velg AMG motif bintang serta two-tone polish. Dan bisa kita lihat spion dia mirip sekali dengan S-Class seperti saya bilang tadi. Makanya kebanyakan orang yang nggak bisa membedakan antara S-Class, E-Class dengan C-Class-nya, karena Mercedes-Benz menggunakan desain yang mirip untuk ketiga kelas itu. Dan untuk kuncinya dia menggunakan
kunci pistol seperti ini. Dia belum dilengkapi dengan passive keyless entry, tapi dia sudah dilengkapi dengan keyless ignition atau tombol engine start stop. Tapi bisa dilepas pasang. Dan ciri khas mobil Eropa, dia bisa membuka jendela dan sunroof dari tombol unlock dengan cara menahannya. Dan ini berlaku untuk semua mobil Eropa. Oke, kita bisa nutup juga dengan cara tahan tombol lock. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Pada desain belakang ini mungkin orang banyak bisa membedakan antara C-Class dengan E-Class dengan S-Classnya. Karena orang bisa membedakan dari tail light. Kalau E-Class, tail light dia desain kotak, dia agak kotak dan lebih pipih. Kalau di S-Class, dia lebih melonjong dan lebih panjang, dan dia ada 3 buah LED. Dan mungkin desain dia agak mirip sedikit dengan C-Class-nya karena dia lebih melonjong dan lebih panjang ke atas. Tapi itu tidak ada masalah karena orang bisa membedakan dari 3 buah lampu yang ada di bagian belakang. Oh ya, dia juga sudah menggunakan full LED, baik itu lampu utamanya, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundurnya. Oke, untuk di bagian bawah dia ada list chrome. List chrome ini menambah aksen mewahnya, dan seperti biasa dia ada 2 buah tailpipe dan 2 buah exhaust juga. Dan di atas ini dia ada garnish chrome yang memanjang dari ujung sini sampai ke ujung sana, serta di tengah dia ada emblem Mercedes-Benz, dan di sebelah kiri sana dia ada emblem C250-nya. Oke, untuk di belakang dia lengkap ya, ada rear defogger, Hyman stop lamp, tapi nggak nampak kalau kita nggak injek rem, dan dia menggunakan print glass antena. Untuk bagasinya dia belum elektrik, dan seperti biasa dia bisa dibuka dengan 3 cara. Dia bisa dibuka melalui tombol yang ada di interior atau tombol yang ada di back opener, dan bisa juga dari tombol di kunci. Dia belum elektrik ya. Oke, untuk bagasinya ya seperti biasa, C-Class dia paling gede di kelasnya, sebesar sekitar 400 literan. Sementara kalau untuk rival-rivalnya ya seperti BMW ataupun Audi A4 itu cenderung lebih kecil sedikit dibandingkan C-Class-nya. Oke, di belakang sini seperti biasa dia ada 2 buah cargo net, dan dia ada untuk kotak P3K, serta dia ada dapat tire repair kit. Dan dia dalam keadaan standar dia mendapatkan ban run flat tire, makanya dia tidak mendapatkan ban serap. Dia hanya ada tempat untuk penyimpanan. Ini bisa untuk kita untuk simpan-simpan barang. Oh ya, di bagasi dia ada lampu, dan di sini ada handle untuk menutup bagasinya. Oh ya, dia juga ada kamera mundur, dan kamera mundurnya baru mau aktif kalau kita engage ke gigi R. Kita lanjut ke bagian dalam. Untuk posisi duduk di C-Class ini di belakang, dia posisi duduknya agak mendelep sedikit. Ciri khas dari sebuah Mercedes-Benz yang memang dari dulu ciri khas dia memang posisi duduknya agak rendah sedikit, atau ciri khas orang bilang sering agak mendelep. Oke, untuk legroom, karena C-Class ini merupakan sedan compact Mercedes-Benz, walaupun sekarang sudah ada yang lebih compact lagi yaitu A-Class sedan, tapi tetap C-Class ini merupakan jadi versi compact dari sedan Mercedes-Benz. Jadi legroom dia agak sedikit terbatas, dan headroom juga begitu, tapi tidak terlalu seterbatas di CLA Class ataupun di A-Class. Dia tetap lebih lega sedikit, karena mengingat juga dia harganya juga lebih mahal dari A-Class sedan ataupun CLA Class. Oke, untuk akomodasi di belakang seperti biasa dia ada 2 buah seat back pocket, dan di dalamnya dilapisi bahan kain gitu supaya kelihatan lebih premium. Dan untuk build quality di door trim dia menggunakan bahan soft touch, serta di sini dia ada real stitching, dan di bagian tengah dilapisi oleh finishing wood panel karena ini varian yang exclusive line.
Kalau yang varian AMG line dia menggunakan finishing piano black. Dan untuk sampai ke bagian armrest ya, dia menggunakan bahan soft touch sampai di bagian sekeliling armrest. Dan di bawah sini dia ada ambient light yang bisa kita ubah-ubah warnanya, hanya sebanyak 3 warna saja. Warna putih, warna solar atau warna amber, dan warna biru seperti ini. Dan di sini dia ada tombol power window. Di bawahnya dia ada door pocket dan cup holder. Serta ini dia untuk door handle-nya dia menggunakan finishing aluminium brush. Dan di sini untuk menambah privacy dia ada roller blind yang bisa kita naik turunkan secara manual. Oke, untuk akomodasi di belakang C-Class ini seperti saya bilang dia lumayan praktis. Tadi dia ada 2 buah seat back pocket dan di sini dia ada 12 volt power outlet dan asbak. Serta di sini dia ada 2 buah kisi AC walaupun temperaturnya belum bisa kita atur seperti varian di atas dia, yaitu yang varian AMG line. Yang bisa kalau di varian AMG line kita bisa atur suhu dan blowernya. Oke, di tengah sini dia ada armrest dan ada 2 buah cup holder. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan yang dilapisi bahan sejenis bluedrop. Dan di belakang sini dia ada ISOFIX. Oke, headrest dia 33 adjustable ya, tidak fix seperti kelas yang berada di bawahnya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Oke, karena C250 exclusive line ini sudah menggunakan keyless ignition dan tombol start stopnya bisa kita lepas pasang. Kalau misalkan rusak, kita tinggal injek rem dan tekan tombol engine start stopnya. Oke. Oke. Untuk desain dashboardnya, ya, di C-Class generasi W205 ini kelihatan desain dia Mercedes-Benz ingin memadukan antara sporty, elegan, dan mewah. Berbeda dengan generasi C-Class yang sebelumnya yang berada di W204 atau merupakan generasi ketiga dari C-Class, ataupun yang Mercy C-Class W203 yang dimana desain-desain mereka mungkin lebih mengarah ke elegan. Tapi kalau untuk yang di W205 ini desain dia lebih mengarah ke sporty. Kita bisa lihat dari kisi-kisi AC dia yang lebih bulat, dan juga tidak lupa Mercedes-Benz memadukan dengan ciri khas dia yaitu klasik. Makanya dia buat desain kisi AC dia bulat tapi tetap klasik. Dan ini bisa kita on off ya, dan on off nya elektrik. Ya, ada motor elektriknya di bagian dalam. Oke, untuk posisi nyetir seperti biasa, ciri khas sebuah mobil Eropa pastilah ergonomis. Dia sudah dilengkapi tilt dan teleskopik dan elektrik. Oke, begitu juga untuk pengaturan kursi dia elektrik lengkap, baik itu untuk head adjusternya di bagian belakang ataupun di bagian depan. Dan dia sudah ada leg support, ini leg restnya dia diatur secara elektrik juga, tidak seperti BMW yang mungkin dia atur secara manual. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan 3 buah memory seat. Untuk build quality tidak perlu dilakukan lagi, sebuah Mercedes-Benz pastilah the best. Dia untuk di dashboard dia menggunakan bahan soft touch, di door trim dia menggunakan bahan soft touch, sampai ke bagian armrest dia menggunakan bahan soft touch. Dan untuk setirnya dia menggunakan setir yang tidak flat bottom seperti yang varian AMG line. Kalau yang varian yang AMG line dia menggunakan flat bottom. Karena ini yang bukan varian AMG line dia tidak menggunakan yang flat bottom. Untuk di setirnya dia ada banyak tombol. Di sini untuk tombol dari MID, dan di sini dia ada tombol untuk audio steering switch dan Bluetooth teleponi. Serta di sini dia ada voice command juga. Serta ciri khas Mercedes-Benz, tuas transmisi pasti selalu di steering column, dan dia juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Oke, bisa kita lihat. Dan kamera mundurnya sudah dilengkapi dengan adaptive guidance line. Oke.
Di sebelah sini dia ada tuas untuk lampu sen dan tuas wiper. Begitu juga di bawahnya dia ada kayak kutil kecil seperti ini. Ini untuk pengaturan tilt and teleskopiknya, serta dia ada tombol untuk tuas untuk cruise control dan speed limiter. Oke, untuk di bagian tengah sini untuk layar sistem infotainment dia sudah menggunakan floating, dan dia sudah menggunakan sistem infotainment Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz Command. Dan untuk pengaturannya dia melalui dari rotary dial ini ya. Untuk sambungan-sambungan dia, konektivitasnya dia belum dilengkapi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto, tapi dia sudah dilengkapi dengan Bluetooth serta USB juga. Kalau kalian yang mau sudah ada konektivitas dari Android Auto ataupun Apple CarPlay, kalian bisa upgrade ke C-Class yang versi faceliftnya, karena sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto versi facelift terakhirnya yang di 2020. Oke, untuk di bagian bawah sini dia ada untuk pengaturan AC. AC dia sudah dual zone auto climate control, dan seperti biasa ciri khas sebuah mobil Eropa, tombol yang harus sering kita pencet yaitu open close R-nya, karena dia akan selalu by default membuka kalau kita menyalakan mesinnya kembali. Dan di sini dia pengaturan arah semburan dia lengkap ke badan, kaki, front defogger dan rear defogger. Dan di sini dia juga ada untuk menu dari si infotainmentnya. Maksud saya menu untuk si kisi AC-nya. Oke, untuk di bawahnya sini dia ada tombol untuk navigasi, radio, media, dan di tengah sini ciri khas sebuah Mercedes-Benz dia ada jam analog. Ini melambangkan sebuah kemewahan. Dan di sini dia ada shortcut untuk telepon dan itu shortcut ke pengaturan mobil. Dan di paling pinggir dia ada tombol untuk hazard. Serta di atas dia ada tombol untuk untuk slot CD. Di bawah sini dia ada tempat penyimpanan dan dia ada socket lighter serta ada 2 buah cup holder. Dan di sini dia ada pengaturan untuk si sistem infotainmentnya. Dia pengaturannya menggunakan rotary dial dan trackpad seperti ini. Dan di sini dia ada dynamic select atau drive mode. Ya, untuk drive mode-nya ada sport, sport plus, dan dia ada individual. Individual kita bisa nge-custom sendiri. Yang bisa kita custom yaitu dari steering, engine, ataupun di auto start stop-nya. Suspensi belum bisa kita atur karena dia belum menggunakan adaptive suspension. Dan dia ada cover serta eco kalau kita lagi mau berhemat. Tuh di bagian belakang dia ada tombol parking sensor yang bisa kita on off, dan di bagian sini dia ada auto start stop engine. Di bagian belakang dia ada armrest yang dilapisi bahan kulit serta dengan rail stitchingnya, dan di dalamnya dia ada center console box serta dia ada tempat penyimpanan. Di sini dia ada glove box yang soft opening, serta di situ kalau bisa teman-teman lihat ini ada tempat untuk parfum, karena ada parfum yang langsung connect ke AC-nya. Dan itu bisa kita beli terpisah di Mercy kalau kita servis. Dan ciri khas sebuah Mercedes-Benz ya, bahan soft touch-nya sampai ke bagian bawah. Tidak seperti kebanyakan mobil Jepang yang bahan dashboard-nya hanya sebagai di dashboard saja sama di door trim, tidak sampai ke bagian bawah sini. Di atas sini dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror serta lampunya. Dan di sini dia ada lampu baca, ciri khas sebuah Mercedes-Benz. Dan dia bisa ikut lampu, dan ciri khas Mercedes-Benz ya ataupun mobil Eropa yang lainnya dia pasti lampunya sudah LED, tapi LED yang kekuningan supaya mata tidak sakit dan kelihatan lebih elegan. Dan matinya itu secara perlahan. Dan di sini ya juga ada lampu baca ciri khas Mercedes-Benz, dan di atas dia ada sunroof yang bisa kita atur secara elektrik. Ini untuk tiltnya.
Dan kalau untuk nutup si kerainya kita harus tutup secara manual. Dan di sini dia ada sun visor lengkap dengan vanishing mirror dan lampunya yang otomatis nyala. Oh ya, untuk spion tengah dia sudah auto dimming, dan di sini dia ada sensor karena dia sudah dilengkapi dengan auto light sensor serta auto range sensor. Oke. Untuk di bagian sini lupa saya bilang tadi, dia ada tombol untuk lampu, pengaturan lampu serta fog lamp. Dan di paling bawah dia ada untuk elektronik si parking brake-nya. Oke. Oh ya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan auto hold. Auto hold di Mercy itu tidak ada tombol terpisah, kita harus injek remnya agak dalam sedikit kalau pada saat kita stop and go. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Secara overall, Mercedes-Benz C-Class varian eksklusif line ini cocok bagi Anda para eksekutif muda yang menginginkan sebuah C-Class yang bergaya elegan seperti S-Class serta tetap ada aura klasiknya. Oke, bagi Anda yang menginginkan Mercedes-Benz C-Class C250 varian eksklusif line ini, bisa melihatnya kemana lagi kalau bukan ke showroom otomotor spesialis premium used car yang berada di Kota Medan, yang beralamat di Jalan Nimbung Raya nomor 16 sampai dengan 22 di samping klinik Anugerah Ibu. Dan jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram @automotormedan, linknya saya taruh di deskripsi, serta jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih Anda telah mengklik video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.